Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. BPKP tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di bagian selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah memiliki wilayah kerja yang mencakup Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari 1 pemerintah provinsi dan 13 pemerintah kabupaten dan kota. Pada tahun 2018, gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah terkena dampak bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan berat dan mengharuskan untuk memindahkan aktivitas di kantor sementara yang berada di komplek rumah dinas BPKP di Jalan Maleo, Kota Palu. Butuh waktu sekitar 1 tahun untuk menciptakan suasana lingkungan kantor sementara agar dapat digunakan dengan layak, sembari menunggu proses pembangunan kembali gedung kantor utama. Selamat datang di perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja dan stakeholders BPKP di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh pegawai perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, telah dilakukan perubahan pada 6 area, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area manajemen perubahan, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan 1. Pencanangan pembangunan zona integritas di perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019 secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk mitra kerja dan stakeholder dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berpresenta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. 3. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. 4. Pemantauan dan evaluasi atas capaian pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM secara berkala beserta tindak lanjutnya. 5. Keterlibatan unsur pimpinan yang berperan sebagai role model berdasarkan nilai-nilai luhur BPKP, yaitu pionir. Dan yang terakhir, menetapkan agen perubahan dalam rangka untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. Pada area penataan tata laksana, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan yang pertama, membuat, mensosialisasikan, menerapkan, dan melakukan evaluasi atas implementasi SOP serta melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan. Yang kedua, penggunaan aplikasi e-Sakip dalam pengukuran kinerja unit kerja, aplikasi Smile dan MAP dalam pengelolaan SDM, aplikasi Secepat dalam rangka memfasilitasi pencapaian kapabilitas APIP bagi Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang digunakan di atas dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil monef tersebut. Yang keempat, melaksanakan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan oleh BPKP Pusat.
dengan menginformasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan melalui laman website perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut, serta melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan. Pada area penataan sistem manajemen sumber daya manusia, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan 1. Pemutakhiran informasi analisis beban kerja dan formasi sebagai bahan perencanaan kebutuhan pegawai unit kerja yang didasarkan pada kebutuhan jabatan. 2. Menempatkan CPNS baru ke bidang atau bagian berdasarkan jabatan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penempatan CPNS tersebut dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja unit kerja. 3. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal dan implementasinya, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja unit kerja. 4. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui kalender Diklat Pusdiklatwas BPKP dan perencanaan pelaksanaan kegiatan pelatihan di kantor sendiri selama 1 tahun. 5. Mengusulkan dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat teknis substantif yang dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP maupun diklat-diklat lainnya. 6. Menyelenggarakan kegiatan PKS khususnya bagi pegawai yang telah selesai mengikuti diklat dalam rangka sharing knowledge atas ilmu yang diperoleh selama diklat. 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja individu maupun unit kerja. Pada area penguatan akuntabilitas, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan 1. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam rapat-rapat penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT, RKA, dan perjanjian kinerja. 2. Keterlibatan pimpinan secara langsung juga terlihat dalam rapat-rapat rutin yang diselenggarakan 2 minggu sekali untuk membahas capaian kinerja setiap bagian atau bidang. Yang terakhir, dalam rangka pengelolaan akuntabilitas kinerja, dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil. Penyusunan perencanaan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SMART secara tepat waktu, dan di dalamnya terdapat indikator kinerja utama. Selanjutnya, SDM yang menangani akuntabilitas kinerja pun telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Pada area penguatan pengawasan, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan 1. Pemasangan banner anti korupsi dan gratifikasi, menyampaikan layanan pengaduan pada laman website, pencantuman kalimat tidak menerima gratifikasi dan sejenisnya pada surat tugas, pelaporan harta kekayaan pegawai melalui LHKPN dan LHKASN, penunjukan personil yang menangani pengaduan dan gratifikasi, serta pelaporan atas penerimaan gratifikasi secara berkala. 2. Penunjukan Satgas Penyelenggaraan SPIP, penyusunan profil risiko dan rencana tindak pengendalian, dan penunjukan tim audit internal atas pekerjaan fisik dan belanja modal. 3. Melaksanakan kebijakan pengaduan masyarakat dari BPKP Pusat, menyediakan nomor pengaduan dan kotak pengaduan, penunjukan petugas yang menangani pengaduan, melaporkan pengaduan yang masuk serta tindak lanjutnya secara berkala, dan melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan. 4. Melaksanakan kebijakan terkait benturan kepentingan, melakukan sosialisasi WBS dan benturan kepentingan, serta melakukan evaluasi atas penerapan WBS dan benturan kepentingan. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan 1. Menetapkan kebijakan program budaya pelayanan prima yang memberikan pemahaman dan menanamkan dalam diri setiap pegawai tentang nilai-nilai luhur BPKP, yaitu pionir, dan melaksanakannya dengan semangat 5 As. 2. Menyusun,
melaksanakan dan melakukan review atas standar pelayanan yang diberikan kepada mitra kerja dan stakeholders dalam kegiatan konsultasi dan bimbingan teknis, serta memaklumatkan standar pelayanan sebagai bentuk komitmen pernyataan kesanggupan memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel. 3. Menyediakan ruangan library cafe sebagai sarana pembelajaran dan sharing knowledge sekaligus berfungsi sebagai tempat coaching klinik bagi mitra kerja dan stakeholders. Yang terakhir, 4. Melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada mitra kerja dan stakeholders yang dapat diakses pada laman website perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempermudah melakukan akses data yang diperlukan dalam pengawasan dan pelayanan. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP Pusat dan aplikasi inovasi perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Apa pendapat stakeholders terhadap perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah? Saya Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Andes Haji Longki Janggola, MSI. Dengan ini menyampaikan terima kasih atas peran yang telah diberikan oleh BPKP, khususnya perwakilan BPKP Sulawesi Tengah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Dr. Andes Haji Safril Nursal, SK.MA, Kapolda Sulawesi Tengah, menyampaikan apresiasi kepada perwakilan BPKP Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abda Maria Ernawati MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Membahas tentang SETI, ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama adalah pencegahan korupsi dan kedua adalah pelayanan publik. BPKP mempunyai konektivitas terhadap kegiatan tersebut. Nah, untuk itu saya sangat mengapresiasi sekali langkah-langkah yang sudah dilaksanakan BPKP dalam zona integritas ini. Saya Ratna Maisari Agan, anggota DPRD Kota Palu, sangat mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. BPKP hadir, BPKP bermanfaat, jayalah BPKP. Kami sangat puas terhadap pelayanannya BPKP, no pungli, no intimidasi, no anything, sangat ramah, sangat baik. Saya berharap BPKP selalu berjaya dan menjadi terbaik dan membantu kami dalam pelaksanaan tugas pokok kami. Kami, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, siap membangun kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nusangu rara, nangose dala, nombangu mata. BPKP, jaya, jaya, jaya. BPKP Sultan, Kabeloa.